42 juta hektar. Hampir 300 suku bangsa menghuni Pulau Papua. 80% masyarakat Papua hidup semi terisolir di pedalaman hutan nan lebat. Salah satunya suku Korowai. Masyarakat suku Korowai memiliki cara unik untuk mempertahankan hidup. Mereka tinggal di atas pohon, membangun rumah di atas ketinggian dan lebatnya rimba Papua. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, masyarakat Korowai menggantungkan hidup sepenuhnya terhadap alam. Untuk berburu atau menebang pohon sagu, warga masih mengandalkan piranti sangat sederhana. Sagu kan menjadi makanan pokok nih, harus makan sagu. Nah, kita hari ini mau tebang sagu ya Bapak Oni ya. Tebang sagu pakai apa? Ada tadi kampaknya? Ini kampak batu. Kampak batu, coba bisa dilihat. Ini pemirsa, masih sangat tradisional, ada batu, lancip, kemudian diikatkan dengan rotan bersama dengan kayu. Ya. Kita sering mengenal mungkin kalau waktu sekolah zaman batu begitu ya, seperti ini ya. Ini dari nenek moyang ya? Iya, dari nenek moyang. Dari nenek moyang. Kali ini kami beruntung, keluarga Gerson akan menebang pohon sagu sekaligus membuat sagu untuk persediaan makanan. Saya bersama semua anggota keluarga menerobos belantara hutan untuk memilih sagu yang akan ditebang. Seperti biasa, medan rawa yang becek menjadi sahabat selama perjalanan. Semua anggota keluarga sudah siap dengan alat masing-masing. Langkah kaki mereka begitu cepat, membuat saya kewalahan mengimbangi langkah mereka. Hutan telah menjadi hidup mereka. Tak heran medan sesulit apapun terlihat begitu mudah ditaklukkan oleh suku Korowai. Ini di belakang saya ada pohon sagu. Ini yang nanti mau kita tebang, ini yang mau kita olah, ini yang mau nanti dimakan. Wow, makanya butuh banyak orang untuk bisa menebang pohon sagu yang besar ini. Yuk, semangat! Para laki-laki suku Korowai telah bersiap menebang pohon sagu. Dalam tradisi masyarakat Korowai, para laki-laki hanya bertugas untuk menebang sagu. Selebihnya urusan memanggul dan mengolah sagu merupakan pekerjaan kaum perempuan. Untuk menebang pohon sagu, warga hanya mengandalkan linggis kayu sederhana. Nah, ini nih yang namanya sagu ya. Bentuk aslinya masih seperti ini. Nanti ini tumbuk lagi. Pakai air. Jadi ini masih bentuk kasarnya pemirsa. Diambil dari pohonnya, habis ini nanti ditumbuk, dikasih air sampai jadi kayak gumpalan-gumpalan gitu, terus bisa dimakan. Jadi prosesnya masih lama ya. Proses penebangan pohon sagu terbilang menarik. Mereka yang bertugas menebang akan meneriakkan seruan-seruan khas suku Korowai sebagai penggugah semangat. Pekerjaan berat semacam ini telah biasa mereka lakoni. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menumbangkan sebuah pohon sagu. Berhasil! Satu pohon tumbang. Tapi pekerjaan masih belum selesai, masih panjang. Yuk. Saat para lelaki suku Korowai bergelut dengan pohon sagu, kaum perempuan suku Korowai juga tengah membuat alat tertentu dari daun sagu. Ternyata tulang daun dari pohon sagu ini masih bisa dimanfaatkan ya. Buktinya ini tadi setelah pohonnya masih diolah sama bapak-bapak, mau mamanya bikin apa ya? Saya juga nggak tahu nih apa. Nanti deh kita lihat ya. Ini sebenarnya buat apa sih? Para perempuan suku Korowai terlihat cekatan membuat alat ini. Saya pun tertarik untuk mencoba membuatnya. Tapi ternyata tidak semudah apa yang saya lihat. Au, berdarah. Tajam ternyata. Kena tangan. Au.
Wah, nggak segampang yang dilihat ini. Mama duluan tahu sudah bersihkan sendiri, tapi Ma tidak tahu. Tidak tahu, jadi ternyata tajam banget. Aduh, Tangannya ada. serahkan sama ahlinya saja, ya. Serahkan kepada ahlinya saja. Kita tinggal. Selesai membuat alat dari daun sagu, para perempuan segera mengangkut pelepah sagu yang sudah dipisahkan. Mengangkat pelepah pohon sagu tentulah tidak mudah. Pelepah sagu yang tingginya mencapai 1,5 hingga 2 meter memiliki berat yang tidak ringan. Pohon sagu yang sudah ditebang kini siap dipanggul. Tugas ini menjadi tanggung jawab para perempuan. Walau berat, tak tampak raut kelelahan dari wajah mereka. Setengah mati betul. Mama-mama di sini kalau kerja sambil bersiul, biar nggak capek gitu ya. Biar semangat. Coba ya. Tapi luar biasa pekerjaannya. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, mereka siap bekerja fisik. Kalau ngebayangin kita kalau mau makan, tinggal ambil. Seperti inilah mereka gitu. Ada yang sambil bawa anak. Gimana nggak hebat ya perempuan-perempuan di sini? Kerja berat begini sambil bawa anak. Aduh, saya sampai nggak bisa berkata-kata apa lagi. Salut. Aduh, ya ampun, keibuan ya. Sisi lembutnya masih ada, tapi kekuatannya terlihat gitu loh dengan bekerja keras seperti ini. Ya Tuhan, salut ya. Belum ada 10 menit udah capek. Nah, pemirsa, ini adalah pelepah pohon sagu. Pelepah pohon sagu ini digunakan untuk mencuci sagu yang tadi sudah dipanggul atau sudah dicangkul begitu. Nah, nanti akan dibersihkan di sini. Dan semua yang melakukan itu adalah mama. Mulai dari yang ngangkat pelepah, mulai dari yang pasang ini, di tiang-tiang penyangga ini, dan yang mencuci. Mungkin sedikit bisa dibilang, kenapa pekerjaannya terlalu berat dan hampir semuanya dikerjakan oleh perempuan. Tapi memang itulah tradisi yang sudah berlaku sejak nenek moyang di sini. Jadi tugas lelaki hanya menebang pohon sagu, selebihnya adalah tugas perempuan. Berat juga ya tugasnya ya. Coba kita angkat ya. Coba. Ah, ini berat, ini serius berat banget. Dan ini dibawa sama mama. Pekerjaan mengolah sagu sangat menguras tenaga. Tapi para perempuan suku Korowai ini terlihat sangat sigap dengan tugasnya. Pelepah-pelepah pohon sagu disusun sedemikian rupa dengan beberapa batang kayu sebagai penyangga untuk membuat alat pengolahan sagu. Akar-akar pohon yang menjalar dijadikan tali pengikat di setiap titik. Lumut-lumut yang menempel di batang pohon juga digunakan sebagai penyumpal agar air sagu tidak menetes. Sungguh pekerjaan yang tidak mudah. Nah, ini dia ternyata. Jadi, kulit kayu ini dipakai untuk penyaring, semacam filter untuk sagu. Jadi ampas-ampasnya nanti tertinggal di sini, baru tepung yang kemudian mengendap di dasar pelepahnya nanti itu sagunya yang kemudian dimakan. Jadi oleh tadi yang kita bikin seperti ini, itu ternyata sebagai penjepit ternyata. Oh. Setelah piranti pengolah sagu siap, sagu-sagu lantas dimasukkan ke dalam pelepah sagu. Pengolahan sagu harus dilakukan di dekat sumber air.
Hal ini untuk memudahkan proses pemerasan sagu. Hampir di sebagian besar hutan Papua, air sungainya berwarna coklat kemerahan. Warna coklat ini berasal dari campuran akar-akar pohon hutan dan air yang mengalir. Ya seperti inilah prosesnya untuk pembuatan sagu. Teknik pemerasan sama kayak meresanten sih gitu. Tapi kalau bayangin dari awal sampai akhir memang rumit, panjang. Tapi luar biasa. Luar biasa pusing. Butuh kesabaran tinggi pada tahap pemerasan sagu. Semua parutan sagu harus diproses. Di bagian bawah terlihat sagu sudah mulai mengendap. Walau kaya akan karbohidrat, sagu sebenarnya minim kandungan gizi. Tapi apalah mau dikata, tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan bahan makanan lain seperti ubi maupun beras. Mereka harus mengumpulkan uang dan berjalan puluhan kilometer untuk sampai ke pemukiman lain untuk membeli ubi atau beras. Sagu pun akhirnya menjadi pilihan paling realistis bagi mereka. Sudah banjir keringat. Tidak bisa berkata apa-apa lagi. Perjuangan mereka, kerja keras mereka untuk makan, itu memang luar biasa pemirsa. Oke, kali ini proses pembuatan sagu kita lumayan, dapat 2 noken. Coba kita angkat ya. Coba. Ini berat, ini serius berat banget. Dan ini dibawa mama. Gila. Tuhan, mereka bawa di kepala gitu. Saya nyerah, tidak kuat. Saya bawa yang entengan aja. Bukan hal mudah membawa belasan kilogram sagu yang bertumpu di kepala serta harus melewati jalan rawa yang berlumpur. Olahan sagu di masyarakat suku Korawai masih terbatas pada pengolahan sagu bakar saja. Pembuatan sagu bakar dimulai dengan mengumpulkan daun sagu yang digunakan sebagai pembungkus. Semua aktivitas pembuatan sagu bakar dilakukan di rumah tinggi. Ini pijakannya kecil banget, jadi kalau nggak hati-hati bisa kepleset nih. Proses pemasakan sagu bakar dimulai dengan menghancurkan bongkahan sagu yang sudah mengering. Sangat sederhana, sagu ini lantas dihaluskan dengan batu dan dicampur sedikit air. Sagu ini pun sudah siap dimasak. Sagu yang sudah dihaluskan dibungkus dengan daun sagu dan dibakar di perapian. Om Gerson setiap hari makan sagu. Setiap hari makan sagu. Setiap hari makan sagu. Kalau sering pergi ke kampung tidak? Beli beras begitu? Satu-satu itu kalau dekat tahun baru Natal baru bisa uang sedikit beli beras. Beli beras. Sama-sama dengan ini. Oh, oke. Jadi baru tahun baru atau Natal saja biasanya makan beras ya? Iya. Sembari bercakap-cakap, sagu bakar kami telah matang. Inilah menu kami siang ini. Walau sederhana, menu ini tidak mengurangi nikmatnya kebersamaan bersama seluruh anggota keluarga. Enak. Biasa ada kenyal-kenyalnya gitu ya. Kalau udah dibakar, ini masih ada tekstur kenyalnya gitu.
Selain mengandalkan sektor pangan dari sagu, masyarakat Korowai juga berburu untuk mendapatkan tambahan persediaan makanan. Perburuan babi dan burung kasuarilah yang masih kerap dilakukan sampai sekarang. Nah, kali ini kita akan membuat perangkap babi. Ada sekitar 1, 2, 3, 4 orang. Seperti apa caranya kita akan tahu. Beberapa batang kayu hutan sudah dipersiapkan. Ada jejaknya. Kayu disusun sebanyak 7 buah yang diikat dengan serat batang pohon sebagai tali. Salah satu kunci kuat atau tidaknya perangkap babi ini ada di ini, pemirsa. Jadi kalau ini nggak kuat, takutnya babi yang terperangkap bisa lepas. Jadi harus dipukul lagi sampai nggak goyang-goyang lagi. Perangkap babi harus ditutup dengan berbagai daun sebagai pengecoh. Di bagian bawah terdapat semacam ikatan kecil sebagai penentu jatuh tidaknya perangkap babi. Saat ikatan ini terinjak, maka perangkap babi pun akan jatuh. Tentu saja kami berharap akan ada babi yang terkena jerat hari ini. Selain perangkap, yang juga harus disiapkan adalah umpan. Nah, untuk menangkap babi, selain harus diperlukan perangkap, itu harus diperlukan juga umpan. Umpannya itu bisa sagu atau mibun. Nah, mibun ini biasanya bentuknya seperti pohon palem. Dia seperti pohon kelapa juga. Dan nanti kayak daging buahnya itu sedikit manis gitu. Kita mau tebang dulu. Aduh, susah banget ya. Kalau untuk makan aja tuh repot banget gitu loh perjuangannya untuk bisa bertahan hidup. Udah mau rubuh nih. Proses pengambilan pucuk pohon mibun terbilang tidak mudah. Rapatnya vegetasi hutan membuat pohon mibun yang kami tebang tersangkut di semak. Nih, batang pohon mibun yang juga dimakan, bisa langsung dimakan dan bisa jadi umpan babi. Gurih kan? Pucuk pohon mibun lantas disebar di sebagian perangkap. Nah, ini batang pohon mibun ini ditaruh di depan perangkap sampai ke dalam perangkap. Semoga saja kita berharap ada babi yang masuk perangkap biar kita bisa makan sama-sama. Sesaat kemudian, dari kejauhan terlihat seekor babi besar yang mendekat. Karena tak juga mendekati perangkap, kami bermaksud mengejarnya. Namun sayang, usaha kami sia-sia. Babinya lolos pemirsa, jadi ya udah kita terpaksa berhenti sampai di sini. Tapi mudah-mudahan ada babi yang kena perangkap ya. Begitulah sulitnya masyarakat Korowai untuk bertahan hidup. Mereka harus berjuang lebih keras untuk sekedar mendapatkan makanan. Tidak hanya soal mendapatkan makanan, ketiadaan sarana kesehatan juga membuat mereka masih bergantung pada tradisi nenek moyang yang menggunakan daun gatal sebagai obat bagi segala macam penyakit. Om Buas, di sini ada kebiasaan di masyarakat suku Korowai ini kalau sakit dia selalu pakai apa Om? Daun? Yalun. Daun apa namanya? Yalun. Daun yalun. Nah, kebetulan ini ada bapak-bapak yang sedang sakit ya. Sakit apa ini Bapak? Di mana yang sakit? Sakit tikam. Di ulu hati, di dalam? Di dalam hati. Oh iya, jadi sakit di ulu hatinya. Kita lihat ya seperti apa proses pengobatan, metode tradisional yang dilakukan oleh masyarakat suku Korowai ini ya. Pengobatan menggunakan daun yalun atau daun gatal terbilang sangat sederhana. Pengobatan semacam ini diyakini masyarakat Korowai sangat ampuh untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Daun dioleskan ke tubuh pasien oleh warga yang dipercaya memiliki keahlian mengobati orang yang sakit. Ini bukannya gatel ya? Gatal. Gatal sekali. Nah, suku Korowai biasanya memakai daun ini untuk apa aja? Penyakit apa? Ini penyakit apa saja semua dari dulu. Malaria? Malaria, tikam, Sakit dalam? sakit dalam, Digosok-gosok kayak tadi gitu? kepala sakit, semua yang sakit kita pakai ini. Cuman pakai obat ini aja ya? Pakai obat daun ini ini aja saja. ya?
Tanah Papua yang indah dan penuh potensi keragaman hayati memang menjadi permata yang harus dikelola dengan baik demi kesejahteraan penduduknya. Namun ironinya, di tanah nan kaya inilah, sebagian besar penduduknya masih jauh tertinggal dan tidak tersentuh pembangunan. Suku Korowai di Kabupaten Asmat, Papua ini merupakan satu contoh dari banyaknya masyarakat pedalaman Indonesia yang masih bertahan dengan tradisi mereka. Meskipun dengan segala keterbatasan, mereka tetap berjuang untuk hidup walaupun harus berpindah-pindah tempat. Kehidupan yang lebih baik dari sektor ekonomi, pendidikan untuk masa depan anak-anak mereka, dan juga kesehatan sangat ingin mereka dapatkan. Namun bagaimana mungkin ini semua dapat mereka rasakan sementara banyak pihak masih menafikan keberadaan mereka. Pemirsa, demikian Indonesiaku kali ini. Sampai jumpa.